Kenzo itu aku karena bisa berkreasi macam-macam, plus ada kakaknya jadi lebih lucu. Kita fotografernya mesti tenang dulu, karena kalau kita yang deg-degan, anaknya deg-degan. Kalau kita terlihat deg-degan, mamahnya nanti deg-degan. Jadi kita yang mesti tenang, terus kita mesti pastikan mamahnya tenang. Newborn kan nggak bisa ngomong. Kalau sakit, nggak nyaman, lapar, pampersnya penuh atau mau ngasih tahu apapun perasaannya ya cuma nangis gitu. Jadi memang kita harus tahu, si fotografer harus tahu cara yang ternyaman dan tercepat supaya sesi fotonya tuh lancar. Sumber kreatifnya sih si klien ya, karena biasanya saya maunya temanya misalkan gamers gitu, atau mau ala-ala Eropa gitu, atau mau kemarin honeymoonnya ke Jepang gitu. Nah itu biasanya sih sumber-sumbernya dari klien sih. Jadi mereka sukanya apa, itu yang berusaha aku hidupkan, tapi versi size-nya newborn lah gitu. Jadi selalu sumber utamanya adalah si klien. Kalau kliennya bilang yaudah terserah kamu deh mau gimana, nah itu baru aku yang mikirin dan mengeluarkan ide-ide liar lah gitu. Kalau newborn itu cuman perlu susu aja sih. Kalau dia disusui dengan kenyang, udah nggak ada gas di perutnya, sesi foto sih bakal lancar. Jadi no matter apa kepribadian si anak, kalau misalkan nggak suka basah popoknya, nggak suka ngadep kiri, tapi asal udah kenyang, semua bisa diatasi. Loh kan itu emang udah ada ininya, emang ada apa? Memang nggak mungkin nekuk-nekuk gitu kalau tidak ada pelajarannya. Setahu aku orang-orang yang foto itu memang mereka ada sekolahnya. Jadi untuk melakukan itu makanya aman. Tapi setahu aku nggak boleh dilakukan lewat bayi 2 minggu. Jadi umur 1 sampai 2 minggu itu. Setelah itu nggak boleh karena badannya udah mulai mengeras kan. Kalau bukan masih rentan, masih bagus. Justru di luar 2 minggu yang udah nggak boleh katanya gitu. Aku sempat tanya ke yang memang perusahaan buat foto-foto itu, dia emang ada sekolahnya. Iya, bukan fotografer biasa itu ada sekolah khusus. Lucu aja sih, iya lucu aja itu. Selama dalam batas yang wajar, bayi itu memang masih lentur ya. Tetapi tentunya kalau ekstrim banget ya jangan ya. Selama masih di dalam batas yang wajar, masih nggak apa-apa. Jadi kita harus memperhatikan posisinya itu harus tidak boleh menyebabkan si bayi kesulitan bernapas misalnya ya. Kemudian tulangnya tentunya jangan sampai melebihi misalnya batas dari fleksi sendi-sendinya si bayi itu sendiri. Jadi
mesti memperhatikan bayinya juga. Jadi jangan cuma pose-pose yang kita inginkan gitu. Untuk foto dalam keadaan tidur boleh, dalam keadaan bangun boleh ya, namanya juga foto. Nah, yang penting adalah bayinya harus nyaman dan tidak boleh menyebabkan rasa tidak nyaman pada bayi. Maksudnya gini, jadi tidak boleh menyebabkan si bayi merasa tidak nyaman dan menyebabkan sakit ataupun misalnya nih kaki ditekuk sampai bayi tidak bisa napas. Nah, itu ya tidak boleh tentunya ya. Untuk foto newborn memang harus ada keahlian di luar bisa memotret. Jadi selain menguasai alat foto dan lighting, si fotografer harus bisa mempose bayinya. Nah, itu biasa ada ilmunya, ada belajarnya. Nah, jadi memang nggak bisa sembarangan. Nah, kalau aku sendiri 11 tahun lalu udah belajar. Terus dengan berjalannya waktu, jam terbang dengan mungkin ada 1000 lebih bayi yang aku pegang. Jadi memang ada tekniknya plus pengalamannya gitu sih. Sebenarnya kalau secara teori baby bisa difoto kapan, sebenarnya dari umur 1 udah bisa difoto. Cuman kan karena aku tipe yang mempose si bayi, jadi perlu meyakinkan dengan benar secara medis bahwa anak memang sehat. Nah, kenapa dibikin 5-14 hari? Biasanya bayi itu akan boleh keluar dari rumah sakit kalau dinyatakan dokter anaknya memang sehat, berat badannya cukup, tidak kuning, dan kondisinya memang udah prima untuk dibawa pulang ke rumah, nggak perlu pantauan khusus lah istilahnya. Ya, kita tahu pasti kalau lagi melahirkan anak udah pasti kita happy banget ya. Kita udah pasti happy banget dan pasti pengen banget foto-foto. Tapi tentunya kita juga melihat dong kondisi si anak. Jadi boleh banget foto-foto si anak, tetapi nomor 1 kita mesti lihat dulu anaknya sudah stabil atau belum. Kemudian tanda-tanda vitalnya bagaimana. Nah, kita juga mesti memperhatikan ruangan dan tempat-tempat di mana si anak akan difoto gitu. Ruangan tempat anak difoto mesti nyaman, kemudian suhunya mesti sesuai untuk si bayi itu sendiri, dan posisi-posisinya juga mesti yang tidak terlalu ekstrim. Sebenarnya sih mungkin dari 0 sampai 1 bulan ya dia masih lentur, tetapi tetap aja yang namanya bayi kan dia bertumbuh ya, bayi bertumbuh, setiap bayi punya ketahanan beda-beda. Jadi mungkin ada bayi yang lebih lentur, ada bayi yang lebih kaku. Ya cuman memang kalau awal-awal pasti lebih lentur lah dibanding kalau bayi yang sudah menjadi lebih besar gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.